Ya, saya bukan tamu kalian, cuman kita dipisah aja dengan jarak. Ya, hubungan kalau bicara Abalev, artinya saya kenal penatua kalian sejak tentara Jepang mendarat di lapangan Banteng waktu itu. Jadi bukan jadwal, memang bukan jadwal. Oke, ini cuman. Nah, saya sangat tertarik waktu kita ngobrol-ngobrol, kalian punya ada arahan Tuhan untuk local church ini, ya, bukan berarti gereja lain, tapi ada yang khusus, artinya jadi seperti Tuhan kasih baju buat kalian. Nah, jangan pakai baju orang, ikutin baju yang Tuhan kasih. Nah, ya, kalian dinubuatkan bahwa gereja ini akan bergerak dalam doa dan penyembahan. Nah, itu saya nggak anggap itu seperti klise. Jangan, saudaraku. Apa prophetic church? Prophetic church bukan ada orang di depan bilang that says the Lord, bukan hanya itu. Tapi prophetic church artinya gini, waktu Tuhan sedang bergerak dengan keinginannya, ada gereja di situ yang menangkap apa yang Tuhan mau. Nah, jadi gereja nggak bergerak berdasarkan programnya dia, maunya dia, sinodenya dia, tapi gereja bergerak berdasarkan apa yang Tuhan mau. Nah, gereja itu disebut prophetic church. Nah, prophetic people adalah orang-orang yang waktu Tuhan mau bergerak, dia ada di situ. Nah, Tuhan sedang cari ini, Tuhan kita, Tuhan yang ada di arena, bukan Tuhan yang duduk di sorga, pegang-pegang rotan, pukul kita kalau salah, tapi dia turun di arena. Nah, ini penting. Nah, jadi saya bicara atas apa yang saudara dapat, nubuatan untuk saudara sebagai gereja. Nah, kita lihat dulu 1 Samuel 16, saya teringat itu tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, kan? Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, cuman sampai di situ. Kalau saudara lihat Alkitab, saudara sebagai gereja yang dapat nubuatan ini, mari lihat apa pesan profetik dari ayat-ayat yang kamu baca. Nah, berarti kalian disebut satu masyarakat yang profetik, ya, karena itu nubuatannya. Itu nubuatannya. Kalian harus percaya, harus agendakan hidupmu di situ. Kalau enggak, ya cuman judul. Kalau enggak dia cuman istilah aja gitu buat kalian. Nah, apa pesan Tuhan lewat Samuel tadi? Nah, pertama, sebagai bangsa, Tuhan itu mau buat perbedaan dengan Israel. Nah, Israel gagal. Di dunia ini, Tuhan mau buat ada satu bangsa yang beda banget. Seluruh masyarakatnya, orang atau individu per individu, semuanya imam. Hebat gak tuh? Kamu akan bagiku satu kerajaan imam. Hebat gak tuh? Belum pernah ada di dunia kayak gitu. Nah, Tuhan mau buat Israel berbeda dengan bangsa lain. Tapi Israel gak mau. Mereka gak sanggup. Gak sanggup tuh bukan Tuhan yang bilang, mereka yang gak mau. Aneh sekali, Tuhan mau buat satu bangsa, semuanya imam, rajanya gak kelihatan, yaitu Tuhan. Nah, itu mereka gak mau. Jadi Tuhan mau buat perbedaan, Israel mau persamaan. Dia ingin sama dengan bangsa-bangsa lain, punya raja yang bisa dilihat. Nah, takutnya waktu Tuhan bilang kalian akan membawa atau mantel kamu itu doa dan penyembahan, tapi kamu sedang mau kayak gereja lain. Nah, mari duduk, pikirin ini. Tuhan sedang mau buat satu yang spesifik dengan gereja ini, di Greenfield ini. Nah, tapi kalian sedang mau kayak
kayak gereja lain, mau kayak Amerika lah, mungkin mau kayak Australia, mau kayak mana aja lah, terserah. Nah, ini perlu duduk dan pikir. Jadi waktu Tuhan bilang tuh, Tuhan iseng-iseng, Tuhan coba-coba, atau benar gitu. Nah, kabar baiknya gini, kalau Tuhan mau pakai satu gereja, kalau Tuhan mau pakai seseorang, dia nggak butuh riwayat hidupnya. Dia nggak butuh. Dia nggak perlu itu. Nah, saya kembali lagi supaya kalian mesti tahu apa yang kamu punya. Harganya itu yang Tuhan kasih. Doa dan penyembahan. Nah, kepada Israel gagal pertama. Dia mau persamaan kayak bangsa lain. Lalu sebagai imam, mereka tidak menjadi bangsa imam. Akhirnya terciptalah imamat suku. Hanya orang Lewi. Coba lihat. Nah, berhasil nggak? Enggak. Karena Tuhan nggak bisa kompromi dengan keinginannya. Ya, kamu nggak mau, ya sudah. Nah, inilah raja pertama, Saul. Nah, kamu lihat tiba-tiba Tuhan bilang gini, berapa lama lagi kamu berduka cita karena Saul? Saya ini, ayat-ayat ini yang merubah seluruh teologi saya tentang Ambon gitu. Jadi kota saya itu hancur, saudara. Hancur. Dari 99 sampai 2005 dibantai habis. Kalau saudara tahun-tahun itu, tahun 2000 aja saudara ke Ambon, maka saudara akan lihat Ambon seperti, ya saya bilang, kota yang ditinggalkan. Kamu akan lihat puing. Anjing juga lu nggak lihat di jalan. Nah, itu kayak wow gitu. Nah, ini semua yang datang. Jadi saya nggak coba sodorin sesuatu yang aneh gitu buat saudara. Saya juga nggak mau menggurui gitu. Nggak. Ya. Nah, tapi ini pesan profetik yang Tuhan kasih waktu itu. Saya terjemahin bebas ya. Bukankah ia telah kutolak? Tangkap pesan ini. Tuhan sedang bicara kepada gereja. Berapa lama lagi kamu pegang yang saya sudah tolak? Kenapa lu masih pegang konsep-konsep, metode-metode yang Tuhan udah tolak? Gitu. Ini bukan tentang kalian. Saya cuma coba merangsang kamu punya cara berpikir. Kenapa gitu? Coba pikir baik-baik tentang kalian di sini. Isilah tabung tandukmu. Di dalam tanduk itu seluruh masa depan ada di situ. Seluruh tujuan ada di situ. Minyak, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai. Gini, siapa Isai? Kita tahu dia karena ada Alkitab. Dulu Samuel nggak tahu siapa Isai, makanya Tuhan harus kasih tahu namanya Isai. Tuhan harus sebut. Jadi Samuel itu dengar pada masa itu 4000 tahun lalu Nabi nggak ke Bethlehem, belum ada Nabi datang ke sana. Nah Samuel datang itu kayak gedor rumah-rumah tanya siapa yang nama Isai di sini, nah, gitu. Nah pergi kepada Isai. Orang Bethlehem, di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Raja ini masih memerintah, tiba-tiba ada plan B, rencana baru yang Tuhan siap. Bukan Tuhan lagi rancang kudeta, bukan. Nah, saya sedang saya renungkan ini, saya bedah buku literatur tentang ini aja. Jadi Tuhan tuh nggak picik gitu. Mari saya jelasin. Tidak perlu ada Daud kalau Saul taat. Tuhan nggak kayak manusia. Gue udah tahu nanti lu bakal berontak, gue siapin Daud. Enggak. Jangan percaya tafsiran begitu. Enggak. Tuhan nggak iseng-iseng waktu pilih Saul. Enggak. Tuhan nggak coba-coba dengan Saul. Gitu. Nah, tapi gitu dia. Makanya waktu saudara terima nubuatan ini, buat saya unik sekali saudara.
saudara dapat nubuatan tentang doa dan penyembahan. Nah, mari agendakan seluruh program apapun di sini untuk mewujud nyatakan itu. Udah jangan mimpi-mimpi yang lain. Jangan lah, karena gereja lain gitu, yuk kita, jangan dong, jangan. Wah, ini luar biasa. Nah, siapa Daud? Kita juga tahu karena ada Alkitab. Nggak ada yang tahu. Kalau sekarang saya pikir, ya kita di Greenfield, mungkin saudara bilang gitu. Nah, gue di Ambon, lebih desa lagi dari lo. Ya kan? Nah, mari saya bilang, kalau ngomong fashion, ngomong teknologi, gue minder sama lo. Tapi kalau ngomong Tuhan, 1 senti gue nggak mundur dari lo. Enggak. Kenapa kalau Tuhan gue yang di Ambon sama yang di Amerika, yang di mana sama. Saya nggak mau kalah di sini. Untuk yang ini saya nggak mau mundur. Untuk yang ini apapun gitu. Kalau kita ngomong bisnis, ngomong yang lain, udahlah minder lah. Nah, saudara mestinya begitu. Saudara hadir di Greenfield ini untuk satu yang punya alam semesta. Saudara sedang ada di sini. Nah, kamu nggak perlu bersaing, rasa tersaing apa, nggak bisa. Nggak iseng-iseng Tuhan di sini. Ah, ini keren. Nah, Tuhan spesifik cari anaknya ini banyak masalahnya. Anaknya Isai banyak banget. Tuhan bilang cari, nanti gue tunjukin buat kamu. Nah, ketemu namanya David. Kita sekali lagi, karena kamu punya Alkitab. Oke, saya sudah pelajari mungkin 20 buku tentang Daud saja. Saya sudah bedah, ya sama lah. Semua tulisnya sama. Nah, cuman diperkaya mungkin yang satu expose ini, yang satu expose ini. Nah, mari saya bilang, ini kabar baik buat kita. Itu saya berani bilang, Tuhan gak butuh riwayat hidup kita kalau dia mau pakai kita. Dia gak butuh. Siapa Daud? Anak yang biasa tertolak di rumahnya. Gak memenuhi syarat. Adalah kerinduan setiap laki-laki Ibrani kalau dia bisa jadi tentara. Daud gak memenuhi syarat. Kamu lihat? Anak gembala miskin di Bethlehem. Daud. Tapi arti namanya David, arti namanya beloved. Nah, mari concern dengan nubuatan kalian itu betul. Kiranya Tuhan menemukan heart of David di gereja ini. Apa sih yang Daud buat? Nggak ada yang tahu. Saya mau tanya, Daud sekolah di mana? Kuliah di mana? Lu pintar, lu masih kuliah. Belajar sastra di mana Daud? Mari saya kasih fakta ini supaya kamu lihat. Nubuatan buat kamu tuh wow, gak bercanda saudara. Tapi maksudnya gini, bukan tanggung jawab siapa, semua kita. Kalau kamu benar-benar merasa kamu adalah gereja lokal ini tanggung jawab kamu. Di mana Daud sekolah? Tapi kamu bisa lihat nggak pengenalan Daud? Saya keliling, saya lihat, saya punya singer-singer di Ambon. Kalau kita open worship terus mereka bermazmur, nanti pas turun saya bilang, besok lu jangan bermazmur lagi deh, nanti saya buka kelas dulu ya buat kamu gitu. Nah, kita latah, kita karena kita niru, kita jadi plastic people, peniru, kita niru gitu. Makanya saya tanya, Daud sekolah di mana? Saya lihat singer kalau dia nyanyi, makasih Tuhan, haleluya, udah bikin di lebih, engkau baik kok di basikin. Apa sih kulit? Dandanan sih keren abis, udah kayak kepiting penuh rumput di atas gini udah.
Tapi saudara lihat. Nanti minggu depan pasti sama. Lihat, haleluya, glory, engkau baik, luar biasa. Bidi. Saya cuma ya aduh, udah jangan deh. Coba kamu baca Mazmur. Semua kata yang kamu pengen bilang buat Tuhan udah diambil sama Daud. Lu kuliah, lu sekolah, Daud enggak. Kenapa dia bisa gitu? Daud kayak orang yang diciptakan, bagaimana sih? Maharaja keren. Coba kamu lihat. Tapi kamu pengen dibilang bahwa kita praise and worship. Nah ini kan kita bohong. Jadi masalahnya gini, kita mau melayani sementara kita belum menjadi penyembah. Tapi kita mau melayani, tapi kita sendiri belum jadi penyembah. Kita studi, saya nggak anti itu. Gelarmu dokter sampai paling terakhir DDT, obat nyamuk. Kamu tahu apa gelarnya Daud? Pemazmur yang disenangi di Israel. Psalmis. Itu gelarnya. Tadi saya suka Wan tadi bacain Yohanes 4. Yohanes 4 itu, di Yohanes 4 kalau saudara baca, saya mau kamu bayangin nih, Tuhan meninggalkan sorga, dia tinggalkan kekekalan untuk datang ke bumi, sampai di Samaria, dia ngomong sama pelacur itu, tahu nggak dia bilang apa? Bapa saya cari penyembah. Dia tinggalin sorga ke bumi. Wow, saya sih belum pernah ke sorga. Ada pendeta yang bolak-balik melulu ada tuh. Gitu. Gue cemburu nggak pernah diajak. Gitu kan? Nah, kalau kamu dengar, dia datang dari sorga ke bumi, terus dia ngomong gini, Bapak saya cari penyembah. Dia nggak bilang ini, Bapak saya cari siapa paling kaya di sini, the best preacher, the best piano. Dia nggak nyari. Bilang, Bapak saya cari penyembah. Kenapa dia cari? Karena langka. Nah, kamu dinubuatin. Kiranya sorga bilang ini, gua ketemu di Greenfield udah ada. Nah, saya nggak perlu, saya cuma mau rangsang saudara aja supaya kamu stimulasi, kamu punya spirit bahwa wow, kalau bisa gereja ini menjadi the singing church. Saya mau bilang serius, kamu nggak buat penyembahan, tapi lu pengen berkat, pengen selamat, pengen semua licik lu. Serius. Coba pikir, nggak ada yang lain. Kamu bisa kasih apa buat Tuhan? Dia jual 1 bintang, nggak ada yang bisa beli di sini. Coba pikir. Kamu lihat nih, Tuhan ngomong penyembahan dalam roh dan kebenaran itu dengan pelacur. Dia bukan ngomong di bait Allah dengan ahli kitab. Bisa, pernah nggak saudara pikir? Kalau Tuhan buang-buang energi sih ngomong sama orang-orang begini. Kamu ngerti kalau penyembahan itu intim. Pelacur ngerti keintiman. Bapak saya cari penyembah. Terus perempuan bilang, nenek moyang kami menyembah di sini. Kamu lihat Yesus jawab, kamu menyembah yang kamu tidak kenal. Itu nempeleng saya. Bertahun-tahun saya menyembah, saya ada di paduan suara, saya nyanyi tentang Yesus. Tapi saya baru ngerti, Yohanes 4 itu, semua yang saya buat dulu, saya nggak kenal. Saya nyanyi tentang Yesus, tapi saya nggak kenal dia. Tuhan gak butuh ngefans, saudara. No. Gua ngefans nih sama Barca, Barcelona.
Gue bisa pakai kaosnya Messi, tapi gue nggak kenal. Mungkin gue saking maboknya gue beli tiket, gue pergi ke Barcelona nonton Messi. Tapi Messi bilang, Chris lu datang ya? Enggak. Tapi gue ngefans. Lu pikir Tuhan butuh ngefans? No. Tuhan butuh hubungan. Kiranya rohmu mendengar satu penyembahan yang berisikan kerinduan. Wow. Nah, sementara doa, saya plus di dua kata ini. Doa itu pekerjaan tersembunyi kita sebagai seorang penyembah. Itu pekerjaan tersembunyi. Berdoa. Nah, Roh Kudus akan buat percikan yang menyala karena kamu berdoa. Nah, tapi kita campur aduk kadang-kadang. Kalau sudah worship, itu doanya nggak kelihatan. Nah, waktu Paulus bilang gini, singing in the spirit. Kata singing artinya lo nyanyi, bukan doa. Kalau jemaat, saya nggak mau ganggu. Tapi kalau sudah di atas, nyanyi, singing in the spirit, bukan berapa. Saya pernah di gereja 1 sampai saya panggil, kamu pasti pendoa syafaat ya? Iya om. Kenapa? Ya tadi lagi nyembah lu kayaknya nengking-nengking Nyiroro Kidul, gua rasanya gitu. Mari saya jelasin. Apa worship? Worship bukan jalan masuk untuk ketemu Tuhan. No. Jalan masuk ketemu Tuhan namanya the blood of Jesus. Darah Yesus. Nah, worship itu hadiah yang kamu bawa kepada Raja. Nah, kamu kasih hadiah buat pacarmu aja, bungkusnya aja udah lu bedain. Belum isinya tuh. Nah, kamu pikirin, kalau kamu datang ke gereja worship, kamu tahu nggak kamu sedang kasih hadiah? Seseorang nggak boleh dengan tangan hampa menghadap Raja, dia mati. Kamu lihat, saya baca bukunya Daud, para teolog sampai menulis ini komentar mereka. Kenapa Daud nggak mati ya? Nah, silakan mikir deh, lu nanya sana. Nyatanya, kenapa Daud nggak mati? Kamu tahu apa yang Daud buat? Dia langgar seluruh peraturan keimamatan. Daud buat sesuatu yang belum pernah terjadi di Israel. Kamu bayangin, Tuhan nggak suruh. Itu yang pertanyaan para teolog itu. Tuhan nggak suruh apa yang Daud buat. Itu sama dengan lu mati mestinya. Daud ganti korban bakaran dengan korban pujian. 33,5 tahun Daud menyenangkan hati Tuhan. Hanya ada 3 orang yang dapat sertifikat di dalam Alkitab. 2 di perjanjian lama, Henok dan Daud. Di perjanjian baru, Yesus. Selebihnya mau Musa, Elia, mau siapapun, no. Semua boleh hebat. Tapi sertifikat ini cuma datang di 3 orang ini. Namanya gini, berkenan di hati Allah. Wow, berkenan. Pelajari Daud. Siapa Daud? Orang ini jatuh sesering dia berdiri. Tapi apa sih yang luar biasa dari Daud? Keterbukaan, jujur, serah sama Tuhan, nggak main-main. Sedikit lagi, Oswald Chamber, dia bilang gini, kalau kamu bekerja, kamu cuma bekerja. Tapi kalau kamu berdoa, Tuhan bekerja. Sebenarnya waktu kalian dapat nubuat ini, kalian akan bikin jungkir balik kota ini hanya dengan 2 ini. Pray and worship. Wow. Doa menghasilkan kepekaan. Kita bisa dengar Roh Kudus. Tadi kamu nyembah, kamu nggak sadar.
Saya tadi cuma bisi-bisi. Sebenarnya gini, waktu kamu nyembah tadi kenapa? Seluruh iman kamu aktif tadi. Harusnya dalam tadi kamu bisa dengar Tuhan. Wow. Itu hasilnya. Nah musuh mau ambil ini supaya Tuhan tidak pernah dapat penyembahan. Itu dia. Aduh. Luar biasa. Yesaya 55 ayat 11, Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 15 dan 16. Ini yang saya bilang, ini hubungan. Berkatalah Musa kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Sopan ya, mari saya kasih terjemahannya. Tuhan tuh bilang gini, Musa, bawa umatku pergi, jalan, sekarang gerak. Musuhnya Musa gini, yes Lord, siap. Tapi Musa bilang gini, jangan suruh kami pergi, kecuali engkau berjalan di depan kami. Kurang ajar kayak ini? Bukan, ini hubungan. Kamu bayangin 2 juta orang yang dia mesti pimpin. Musuh seperti belalang di sana. Tuhan jalan. Musa berdiri di depan. Jangan suruh kami pergi, kecuali engkau berjalan di depan kami. Apa yang membuat kita berbeda dengan bangsa lain? Kecuali mereka lihat tanganmu menyertai kami. Ini bukan kurang ajar. Ini hubungan. Wow. Kalau kamu lihat baca sampai Keluaran 32, Tuhan bilang, Musa, keluar. Gua bunuh nih semuanya. Itu saya sampai bilang, masa Tuhan seperti itu sih? Pikir. Mereka udah terlalu kurang ajar nih umat. Pikir. Tapi lu Musa, gua nggak bunuh lu ya. Lu nanti gua bikin lu jadi keren. Gua bikin bangsa baru buat lu. Terus Musa bilang, emang Tuhan gua dimakmar? Nggak gitu Musa. Kamu kalau baca Keluaran 32, Musa berdiri, Tuhan, menyesallah atas apa yang manusia bisa suruh Tuhan menyesal. Wow. Tuhan, menyesallah atas apa yang kau rancangkan. Ingatlah bahwa engkau yang bebas. Waduh, Musa rayu Tuhan. Ayat di bawahnya begini, maka menyesallah Tuhan. Aduh, kalau bukan hubungan apa lagi? Nggak ada nasib buat kita. Nasib itu fatalisme. Kamu bisa rubah semuanya. Tadi saya bilang, pendoa yang nggak punya basic teologi doanya itu yang ngaco semua. Turun dari menara, cari saya, Pak, saya tadi berdoa buat Bapak. Oh iya, makasih. Terus katanya iblis mau nyerang Bapak. Kurang ajar loh. Lo tadi di atas ngomong sama siapa? Sama Tuhan. Kalau dengar setan? Loh, saudara ketawa. Bayangin kalau gua percaya. Bisa pikir lah. Bayangin. Bayangin ya. Orang habis ngomong 2 jam sama Tuhan di menara. Turun nyari saya. Berarti Tuhan yang ngasih tahu. Iblis mau nyerang. Kan dia habis itu pulang. Habis ngomong iblis mau nyerang. Ya udah pulang. Nah gua nunggu kapan diserang. Lu bayangin kalau gua percaya. Dia mau udah tidur, gua belum tidur. Ada pintu bunyi, setan mau masuk. Sembarangan. Kamu bayangin, jadi penting gak iblis? Lah iyalah.
Saya harus tolak yang itu. Pergi, gue nggak percaya doa lu. Kamu berdoa, ngobrol sama Tuhan, utang nggak bisa bayar. Sorry, gue nggak percaya doa lu. Lu bisa ngobrol sama dia. Ini dia yang saya maksud. Yang gini-gini nih yang bikin semuanya nih kacau. Ada ibu-ibu nangis. Kenapa? Tadi si ibu Tuti tadi ke rumah, terus dia doain rumah saya. Terus katanya ada setan 4. Hah? Kok nggak diusir? Udah, tapi mau balik lagi. Nah kamu lihat, ini nih yang bikin iblis penting tuh kayak gini nih. Panggil ya. Kamu doain apa? Iya, tadi ada banyak kuasa gelap. Ada berapa setannya? Ada 4. Salah. Bener mah 4, 5. Salah, 5. Kok 5? Yang 1 lo. Kenapa iblis jadi penting? Saya nggak asal ngarang, saudara. Last Supper, perjamuan terakhir, udah Yesus, saudara, yang duduk. Baca baik-baik. Iblis masuk kan di salah satu murid kan. Sampai barang siapa yang mencelupkan roti ini bersama-sama. Kamu bayangin, iblis masuk di Yudas. Kamu baca baik-baik. Yesus tengging nggak? Kagak. Kenapa? Nggak penting. Ya iyalah, lu yang bikin dia penting. Ini setan. Lagi makan, foto anak lu itu, mau mati kali. Kul, bayangin. Padahal pakunya aja udah oleh ada cecak liwat, jatuh. Nah. Setan lu panggil dihubungin sama kematian. Buat apa ke gereja tadi? Kamu lihat gak? Yesaya 55 ayat 11. Begitu juga perkataan yang kuucapkan tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi berhasil melakukan apa yang ku kehendaki dan mencapai. Saya pakai bahasa sehari-hari ya, yang ku maksud. Mari saya bilang, apa hubungan dengan penyembahan? Tadi nyanyian saudara, penyembahan saudara. Menurut kamu tadi itu apa? Tuh kata-kata diambil di warung-warung di pinggir jalan gitu. Itu scripture. Kata-kata lagu itu firman. Jadi waktu kamu nyanyi kata-kata itu, kamu bukan kosong lihat-lihat, lampu mati 1. Kamu sambil lihat singernya, singernya nggak matching tuh bajunya. Loh, itu tuh. Kamu mestinya gini, kamu nyatu dengan lagu itu. Kamu setuju dan padahal gini, kondisimu nggak cocok dengan lagu itu. Ya kan? Misalnya suami kamu lagi pergi sama kuntilanak gitu misalnya kan ya, gitu. Ruko kebakar, apa aja semua itu. Tapi kata-katanya begini, Tuhan perkasa, Tuhan baik, Tuhan. Nah, itu kan itu berantem kan di dalam. Tapi gini, karena kata toda dalam penyembahan itu artinya gini, I will, saya memutuskan. Jadi bukan disuruh. Jadi waktu kamu lihat itu, kamu memilih untuk setuju. Tahu nggak kalau kamu setuju dengan lagu, kamu sedang setuju dengan sorga. Nah, ini understanding. Saya main di sini aja. Kamu lihat, waktu penyembahan dan doa itu kamu naikin, ini pedang ini bermata 2. Kamu sedang menyatukan iman dan pengharapan. Ini di sini di rumah ini nggak ada, ini semua kamu sebodoh amat, itu keadaan bukan kebenaran. Nah, kamu jadi makanya saya bilang iman aktif. Kamu sedang penyembahan pujian itu gini, kita mengakui sifat-sifat Tuhan. Masa sih Tuhan diem? Nah, jadi kamu sedang bawa nih iman dan pengharapan naik. Waktu dia ketemu di depan tadi namanya kuasa. Kamu nyanyi untuk raja, kamu punya hubungan dengan raja, kamu sembah raja. Masa lu gak dapat fasilitas raja sih? Gua gak percaya lu biasa-biasa.
Buat saya, gereja ini, semua ini sudah bukti perkenanan Tuhan. Itu aja. Ini sudah bukti. Ini pertama kali saya datang ke sini. Wow, lihat. Luar biasa. Nah, saya mau panggil. Saya punya satu anak rohani. Saya mau bilang buat saudara, anak ini buat saya tanda ajaib. Dia bukan penyanyi, tapi dia worshiper. Dia menyembah. Anaknya kena leukemia, dibilang vonis di Indonesia mati, di Belanda juga bilang mati. Baru 3 tahun. Dia kasih nama anaknya Kairos. Saudara, saya nggak tahu mestinya dia siapin clippingnya, tapi saya kalau lihat ajaib, saya akan minta dia nanti juga ke Ambon untuk bagi buat jemaat saya di Ambon. Sementara anaknya lagi dirawat, dia sama istrinya nyembah sampai dokternya bingung. Saudara tahu, sembuh total. Gitu. Ini bukan ruang pengadilan, ini kamu punya gereja. Silakan kamu ekspresi, lu mau berdiri, jongkok, salto, mau apa, terserah lu. Maksudnya ini, kamu dengar, Mas saya kasih tahu nilai penyembahan.